Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Iputu Eka Raditya, NIM 251534009 dari Prodi D4 Teknik Otomasi, jurusan Teknik Elektro. Pada video ini, saya akan menjelaskan dan mempraktikkan perintah draw dan modify pada AutoCAD sebagai tugas UTS gambar teknik. Perintah yang pertama yaitu line. Line digunakan untuk membuat garis lurus dari satu titik ke titik lain. Biasanya digunakan untuk membuat garis bantu sisi-sisi bangun atau outline dasar suatu objek. Selanjutnya yaitu perintah polyline. Perintah polyline digunakan untuk membuat garis yang tersambung menjadi satu objek atau gabungan beberapa garis atau lengkungan. Cocok digunakan untuk membuat bentuk seperti persegi panjang, indah ruangan, atau alur pipa karena hasilnya satu kesatuan dan mudah diedit. Selanjutnya yaitu perintah polygon. Perintah polygon digunakan untuk membuat bangun segi banyak beraturan, seperti segitiga, segi 5, segi 6, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu perintah arch. Perintah arch digunakan untuk membuat garis lengkung atau busur. Arch biasanya digunakan untuk membuat sudut yang melengkung, lengan, atau berbentuk setengah lingkaran. Selanjutnya yaitu perintah rectangle. Perintah rectangle digunakan untuk membuat kotak atau persegi panjang dengan cepat hanya dengan menentukan dua titik diagonal. Perintah rectangle sering dipakai untuk membuat denah, frame, atau bingkai gambar. Selanjutnya yaitu perintah circle. Perintah circle digunakan untuk membuat lingkaran. Perintah circle juga biasanya digunakan untuk membuat atau menggambar lubang baut, roda, poros, atau komponen bulat lainnya. Selanjutnya yaitu perintah ellipse. Perintah ellipse digunakan untuk membuat bentuk oval atau elips. Perintah ellipse ini biasanya digunakan saat menggambar objek bulat yang dilihat dari sudut tertentu atau perspektif atau bentuk lubang oval. Selanjutnya yaitu cloud atau revision cloud. Perintah revision cloud atau cloud digunakan untuk membuat tanah berbentuk awan yang menandai bagian gambar yang direvisi atau perlu diperhatikan. Perintah revision cloud atau cloud ini biasanya dipakai untuk memberi catatan koreksi. Selanjutnya yaitu perintah hatch, pattern, dan gradient. Perintah hatch, pattern, dan gradient ini biasa digunakan untuk memberi arsiran atau pola atau warna gradasi
pada suatu area tertutup dan biasa digunakan untuk menandai potongan material seperti besi, kayu, dan beton. Gunanya agar gambar lebih informatif. Selanjutnya, yaitu perintah spline. Perintah spline biasanya digunakan untuk membuat garis lengkung yang halus dan bebas mengikuti titik-titik yang ditentukan. Spline ini cocok digunakan untuk menggambar bentuk organik atau kontur yang tidak beraturan. Perintah selanjutnya yaitu perintah tabel. Perintah tabel biasanya digunakan untuk membuat tabel langsung di dalam gambar dan biasa digunakan untuk membuat tabel keterangan, daftar bagian, atau judul gambar. Perintah selanjutnya yaitu perintah teks. Perintah teks digunakan untuk menulis teks atau keterangan pada gambar, atau biasanya digunakan untuk memberi label, ukuran, judul, atau catatan pada suatu objek gambar. Selanjutnya yaitu perintah boundary. Perintah boundary digunakan untuk membuat objek tertutup atau polyline secara otomatis dari area yang dikelilingi garis-garis lain, dan berguna juga untuk membuat batas area tanpa harus menggambar ulang garis.
Selanjutnya, perintah draw yang terakhir yaitu multiline. Multiline digunakan untuk membuat beberapa garis paralel sekaligus dalam satu perintah. Multiline sering dipakai untuk membuat dinding pada denah bangunan atau garis double. Perintah selanjutnya yaitu perintah modify. Perintah modify yang pertama yaitu erase dan copy. Perintah erase digunakan untuk menghapus objek yang dipilih, dan perintah copy digunakan untuk menggandakan atau menyalin objek ke posisi lain tanpa harus menghapus objek asli. Yang pertama yaitu erase, digunakan untuk menghapus objek yang dipilih. Selanjutnya yaitu copy. Copy digunakan untuk menggandakan atau menyalin objek ke posisi lain tanpa menghapus objek asli. Selanjutnya yaitu perintah mirror. Perintah mirror ini digunakan untuk membuat salinan objek yang dicerminkan atau terbalik terhadap suatu sumbu atau garis. Perintah mirror ini berguna juga untuk membuat objek yang simetris, misalnya menggambar separuh bagian lalu mencerminkan sisanya. Perintah selanjutnya yaitu rotate dan offset. Perintah rotate digunakan untuk memutar objek dengan sudut tertentu terhadap titik acuan. Dan perintah offset digunakan untuk membuat salinan objek sejajar dengan jarak tertentu dari objek aslinya. Perintah selanjutnya yaitu perintah array. Perintah array digunakan untuk menggandakan objek secara berulang dengan jarak atau pola tertentu atau baris dan kolom. Perintah selanjutnya yaitu perintah mirror, offset, dan rotate. Kombinasi dari penggunaan perintah mirror, offset, dan rotate digunakan untuk mempercepat pembuatan objek simetris, sejajar, dan berputar dalam satu rangkaian kerja. Perintah selanjutnya yaitu array polar. Perintah array polar digunakan untuk menggandakan objek secara melingkar, mengelilingi suatu titik pusat seperti membuat lubang baut pada roda yang tersusun melingkar.
Perintah selanjutnya yaitu perintah stretch. Perintah stretch digunakan untuk meregangkan atau memendekkan sebagian objek tanpa mengubah bagian lainnya. Misalnya seperti memanjangkan satu sisi kotak saja. Perintah selanjutnya yaitu chamfer. Perintah chamfer digunakan untuk memotong sudut pertemuan antara dua garis menjadi garis miring atau potongan sudut. Perintah selanjutnya yaitu perintah fillet. Perintah fillet digunakan untuk membuat sudut pertemuan antara dua garis menjadi melengkung atau radius. Perintah fillet biasanya sering digunakan agar sudut benda tidak tajam dan terlihat lebih halus. Perintah selanjutnya yaitu breakpoint. Perintah breakpoint digunakan untuk memotong atau memutus suatu garis pada titik tertentu sehingga garis tersebut terbagi menjadi dua bagian terpisah. Perintah modify yang terakhir yaitu trim dan extend. Perintah trim digunakan untuk memotong garis yang melewati batas tertentu agar rapi. Selanjutnya, yaitu perintah extend digunakan untuk memperpanjang garis sampai bertemu dengan objek lain sebagai batasnya. Demikian penjelasan dan praktik perintah draw dan modify yang saya sudah sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan saya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.